Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum saya lanjut, saya persilakan Ananda sekalian untuk mengisi absensi online yang ada di Google Classroom dan sudah saya posting sebelumnya. Silakan Anda mengisi absen online. Kita masih berada di kompetensi dasar menganalisis data pembuatan SPT pajak penghasilan pasal 21. Kemudian indikator pencapaian kompetensi kita berada di sini ya, yaitu menghitung penghasilan kena pajak. Kemudian pembelajaran kita tujuannya adalah merumuskan pengurangan penghasilan bruto dan penghasilan tidak kena pajak. Kemudian sebelum kita belajar penghasilan kena pajak ini perhitungan, tentunya kita harus paham dulu apa itu penghasilan pajak penghasilan, apa itu penghasilan kena pajak, yang mana yang dipotong, yang mana yang tidak. Itu terkait dengan materi sebelumnya ya. Jadi minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pengertian PPh 21 dan seterusnya. Perlu saya sampaikan bahwa materi pembelajaran kita hari ini itu berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Misalnya di lingkungan kita ada orang tua kita yang mungkin pegawai negeri, guru atau dan sebagainya, memiliki penghasilan tetap. Bisa kita bandingkan atau bisa kita ambil data mereka untuk dijadikan sebagai data. Oke, sudah muncul di situ Nanda? Iya Pak. Iya Pak. Oke, materi kita adalah menghitung penghasilan kena pajak ya, hari ini yang akan kita bahas. Di sini ada sebuah contoh Amin memperoleh penghasilan bruto dari dua pemberi kerja. Salah satunya sebesar 25 juta per tahun. Jadi ini Pak Amin ini penghasilannya berapa per tahun? Berapa juta Nanda? Halo, berapa juta per tahun? 5 juta Pak. 25 juta. Ya, 25 juta ya. Nah, sekarang kita mau lihat berapakah biaya jabatan yang harus diterima, dihitung atau yang didapatkan oleh Pak Amin. Nah, ada yang bisa menjawab ini enggak? 25 juta per tahun ini berapa biaya jabatannya kira-kira menurut Anda? Berdasarkan tadi materi yang sudah dibahas. Ada yang bisa jawab berapa biaya jabatannya? Berapa? 50.000 Pak. Tadi kan ada yang di bawah 6 juta, ada juga yang di atas 6 juta. Oke, bisa dibedakan ya? Iya Pak. Kapan digunakan 6 juta? Kapan digunakan nilai sesungguhnya 1.250.000? Oke, baik, saya ulangi lagi. Jadi saya ulangi lagi, sharing kembali supaya lebih jelas ya. Ini saya ulangi lagi, ini yang pertama ya. Jadi yang pertama ini 1.250.000. Jadi ini yang pertama 1.250.000 ini karena menurut aturan masih di bawah 6 juta, maka masih menggunakan 1.250.000. Kalau yang kedua, contoh yang kedua, ini sudah di atas ya. Ini hasil perhitungannya 7 juta lebih. Ini di atas daripada 6 juta, maka yang diambil hanya 6 juta. Jadi ini yang 7 juta tidak masuk semuanya. Oke, paham ya? Sampai di sini Nanda? Iya Pak. Oke, Oke. Saya minta Anda kerjakan berdiskusi dengan kelompoknya. Kemudian setelah berdiskusi itu di situ ditulis LKPD yang ada sudah saya bagikan.
dikerjakan KPD-nya, nanti Anda presentasi setiap kelompok gitu, seperti yang kita lakukan pekan lalu. Jadi ada 4 kelompok, nanti presentasinya kelompok 1 presentasi tentang biaya jabatan dan biaya pensiun, ya. Nanti kelompok 2 presentasi tentang iuran pensiun, iuran THT dan zakat. Kelompok 3 presentasi tentang kredit pajak dan kompensasi kerugian fiskal. Kemudian kelompok 4 presentasi tentang penghasilan tidak kena pajak. Oke, dipahami Mas saya? 10 menit silakan diskusi dengan kelompoknya. Apa yang Anda hasilkan itu ditulis di Google Classroom, diketik aja di situ. Kemudian sambil itu Anda kerjakan LKPD-nya. Setelah dikerjakan, kalau selesai dikirim melalui Google Form. Nanti setelah itu Anda berdiskusi juga siapa yang melakukan presentasi. Baik, waktu saya berikan 10 menit untuk berdiskusi, baik melalui Classroom maupun melalui grup WA. Silakan Anda. Biaya jabatan untuk penerima penghasilan dari bekerja. Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah maksimal 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan. Sedangkan biaya pensiun untuk penerima pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah maksimal 2.400.000 per tahun, penghasilan dari pensiun atau 200.000 per bulan. Oke, baik, mantap ya Bese Nur Wahidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3, yaitu kredit pajak luar negeri, yaitu pengkreditan pajak luar negeri, di mana wajib pajak dalam negeri terhitung pajak atas penghasilan kena pajak yang berasal dari seluruh penghasilan termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, untuk penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Kedua, untuk penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Yang ketiga, untuk penghasilan berupa dividen dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut diterapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Keempat, kerugian yang diderita di luar negeri tidak boleh digabungkan dalam hitung penghasilan kena pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami tentang iuran pensiun, iuran THT, dan zakat. Oke, betul. Lanjut. Iuran pensiun dan iuran THT atau tahunan tunjang hari tua adalah jumlah iuran pensiun terkait pada gaji yang dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan baik melalui pemberian kerja maupun secara langsung kepada dana pensiun yang disetujui oleh Menteri Keuangan. Oke. Atau iuran THT untuk jam oleh wajib pajak sendirinya dalam tahunan yang bersangkutan sebagai catatan dalam pengisian SPT lampiran formulir 1721 A1 dan atau 1721 A2 dan bukti pemotongan PPh pasal 21 dari setiap pemberi kerja tahunan pajak yang bersangkutan kecuali apabila bukan dari potongan pajak. Dan yang kedua adalah zakat. Menurut kesimpulan dari kelompok kami, membayar zakat pada badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah sebab bukti pembayaran zakat dapat menjadi pengurangan penghasilan bruto untuk perhitungan pajak serta mengisi SPT tahunan nantinya.
bukti pembayaran dilakukan saat melaporkan tahunan pajak penghasilan dan menghitung jumlah zakat sumbangan keagamaan yang bersifat wajib menjadi objek pajak yang nyatanya dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi, pemeluk agama Islam, badan adil zakat atau lembaga zakat yang dibentuk. Zakat atau sumbang keagamaan dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi dan atau oleh wajib pajak badan dalam negeri dapat dikurangi dari penghasilan bruto yang bersangkutan. Sekian, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari perwakilan kelompok 4 akan membahas tentang penghasilan tidak kena pajak. Baik. Penghasilan tidak kena pajak, disingkat PTKP, adalah pengurangan terhadap penghasilan neto orang pribadi atau perorangan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia. PTKP diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Kesimpulan materi kita hari ini adalah penghasilan kena pajak adalah jumlah penghasilan yang dikenakan tarif PPh 21 setelah dikurangi dengan beberapa hal di bawah ini. Pertama, biaya jabatan, biaya pensiun, iuran pensiun dan iuran THT, zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib, kredit pajak luar negeri, kompensasi kerugian fiskal, dan terakhir penghasilan tidak kena pajak. Baik, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang penerapan tarif pajak PPh 21. Jadi pembelajaran selanjutnya hari ini kita sudah belajar PTKP-nya, berapa penghasilan kena pajaknya. Minggu depan itu sudah masuk perhitungan tarif pajak. Yang ada sesuatu yang mau disampaikan terkait apa yang kita lakukan hari ini, ada masukan mungkin silakan disampaikan melalui pertemuan ini. Oke, silakan Anda ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada saran untuk pembelajaran selanjutnya, Nanda. Baik teman-teman, sekalian sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Mudah-mudahan ilmu serta pelajaran yang kita dapat dari Bapak Guru dapat bermanfaat dan berguna untuk bekal kita di masa depan. Hingga sukses. Berdoa dulu. Doa selesai. Saya akhiri pertemuan ini. Saya mohon maaf jika ada yang kurang. Saya ucapkan terima kasih kembali. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.